Mana cow? Podcast lah, wah. What cow? Lo. Kali ini agak berbeda nih. Podcast Iya. kali ini agak berbeda. Sama orang jauh. Ya. Orang dekat tapi jauh. Tapi jauh. Kemarin dekat orang ya. dekat tapi jauh. Tapi tiba-tiba jauh dia. Tak kasih balik. Gak dikasih balik. Nah, gimana nih Bang keadaan di Jakarta nih Bang? Di Jakarta orang ini loh, kalau ini sekarang saat ini atau kemarin-kemarin nih? Dari saat Dari kemarin sampai lebaran sekarang, lah. Bang. Dari pertama kali perginya itu, pas lebaran itu Ya pertama kali aku datang dari Batam ke sini. Mhm. Ya seperti biasa, kalau di Jakarta tuh kan orang seperti lebih waspada. Terus kayak misalnya aku di rumah ya gitu, aku keluar rumah, balik-balik harus langsung mandi, buka baju, langsung masuk itu. Jadi nggak boleh masuk kamar dulu sama istri aku. Jadi suruh buka baju dulu, mandi, habis mandi kok baru boleh masuk kamar. Oh, mak. Ribet juga. Dan nanti biasanya kalau sama istri aku biasanya ini macam kayak ada paket nih kan dia suka beli online. Mhm. Nah itu kalau ada paket kita semprot dulu, Oh, mak. semprot Plastik dulu itu. kecuali makanan. Nah plastiknya, Mhm. misalnya dari JNE atau dari MAPA itu, Hah? jadi semprot dulu, kita diamin dulu, habis sudah itu baru kita buka gitu. Terus kalau pergi-pergi paling ya itu masker sekarang. Biasanya kan dulu nih sebelum pandemi kan biasanya kita cuman ingat kan dompet, handphone, habis itu mungkin kacamata sama Kondom. lain-lain. Nah sekarang masker harus, Masker wajib. Bang. masker wajib sekarang harus diingat, sekali lupa ya. Tapi aku Selesai. kadang-kadang beberapa kali pernah pula itu, jadi turun ke Indomaret lupa pula bawa. Akhirnya anak aku bilang, lupa tuh bawa masker, kata dia. Udah tua, maklum. Pakai udah tua. masker dulu lah. Saudara Rafli. Saudara Rafli. Nah, kan sekarang kan penerapan PSBB dilonggarin katanya Jakarta ya. Jadi kan gini, kalau kemarin soal PSBB itu kan yang agak dilonggarin tuh, jadi sebenarnya jadi ada beberapa yang PSBL itu kan. PSBL tahu kan kalian? Apa tuh? Apalagi ada Yang B. lokal itu. Jadi lokal. kan PSBB itu kan pembatasan sosial berskala Skala besar. besar. Mhm. Nah, setelah itu agak dilonggarin. Nah, yang dilonggarin ini dia tuh ada beberapa kedai makanan itu udah boleh makan di situ, tapi paling Jarak. batasannya beberapa orang gitu. Tetap misalnya dari kapasitas 50 hanya 25 kursi yang boleh dibuka gitu misalnya. Terus udah gitu Gojek yang tadinya nggak boleh goncengan, tapi udah boleh goncengan sekarang. Tapi dia harus bawa apa tuh namanya helm Gerobak. sendiri. Oh, bawa helm Helm sendiri berarti ya. Kira-kira- Berarti Nah, Kira gerobak samping itu, Bang. Itu alamak. oh itu mantep pula, Vespa itu lah. besi tua, Pak. Nah Bangsa. baru, yang PSBL itu, Mhm. jadi untuk beberapa rukun warga yang masih zona merah, nah itu itu PSBL dia. Jadi ketua RW-nya harus mengawasi semua warganya untuk itu. Untuk selalu pakai masker, cuci tangan, apalah segala gitu. Kalau di tempat Abang zona merah nggak? Alhamdulillah Jati ini kan Jati Padang nih. Kalau di sini Jati Padang tuh pas aku datang itu udah 2 minggu nggak ada kasus baru. Oke, berarti hijau lah ya. Belum lah, masih Jauh kalau di sini. kuning lah. Jadi ketua RW-nya selalu nerapin kalau yang zona merah berarti harus cuci tangan, selalu kayak gitu. Itu yang aku bilang sama istri aku, Mak, gaji RW berapa? Masa tanggung jawabnya sampai masuk penjara ya? Masuk penjara. Mak, sampai ancaman masuk Iya, penjara. istilahnya kan dia harus jaga ininya kan. 24. Kalau ada warganya keluar itu kan pasti dia ditindak kan. Ya pastilah. Itu kan istilahnya itu. Masa ini loh, ketua RW gaji berapa tapi tanggung jawabnya segitu kali. Kalau presiden, Pak. Tapi Jakarta nih tergolong ada perbaikan lah dibanding Surabaya ya. Surabaya udah ada next Wuhan katanya. Kami kali Surabaya tuh. Oh, itu kacau. Nah, kalau rumah sakit gimana tuh, Bang? Kalau sakit Kebetulan mau ke rumah kemarin sakit kan gimana? aku ada tuh nganterin kawan aku. Ini dia kayak dia sebelumnya ada demam, tapi dia minta ke dokter untuk bikin surat sakit aja gitu kan. Ya seperti biasa kita masuk, ya lebih sepi sih. Aku sih ngelihatnya lebih sepi.
rumah sakit yang ada di dekat rumah ini lebih sepi, tapi ya itu pengawasannya tetap. Jadi masuk masuk ke rumah sakit ya dicek suhu dulu, terus harus isi dulu sebelumnya kita pernah nggak pergi kemana, terus pernah bersentuhan sama ini, pokoknya prosedur yang kayak gitu tuh wajib sekarang. Hampir di beberapa tempat, kayak misalnya kita ke dokter gigi, terus ke rumah sakit atau beberapa tempat umum itu, biasanya kan kita datang cuman daftar aja kan, daftar gitu. Sekarang dia harus ada lembaran yang menyatakan bahwa kita nggak ada sakit batuk, kita nggak ada sakit ini, terus udah gitu kita nggak pernah bertemu kontak fisik, apalah segala kayak gitu-gitu, tidak pernah meeting sama orang ramai, terus udah gitu pergi ke luar negeri gitu-gitu, itu ada ininya, harus ada lembaran yang harus kita tanda tangan. Oh, gila ribetnya, gila kali Bang. Sekarang kayak gitu. Terakhir aku di Batam itu, sebelum aku pulang itu, kan aku ada meeting sama customer kan. Itu pun sekarang gitu, kita sampai di tempat satpamnya itu harus cuci tangan dulu. Habis cuci tangan, kita daftar dulu, kita mau ketemu siapa. Habis ketemu siapa, kita isi dulu. Kita pernah pergi apa segala, ada sakit batuk apa enggak. Udah gitu, baru kan nanti udah datang, baru kita diantar, Pak boleh masuk ke sana, ke tempat nanti di sana dicek lagi suhu lagi. Nah terus kita ketemu customer udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan biasanya kita salaman kita tahu apa sih. Sekarang enggak ya, gini aja, terus udah ngobrol ini seperlunya. Kira-kira nggak perlu ada lagi yang diobrolin, udah pulang. Ribet kali ya. Gitu sekarang. Jadi basa-basi tai kucing Indonesia udah hilang lah ya. Iya, ada lagi. Ada. Sekarang kan, sekarang kan kita biasanya kan tahu orang ini serius apa enggak kan dari genggaman tangan dia salaman kan. Iya, kan tahu nih dia firm apa enggak. Dia misalnya cuman kan ada orang yang cuman sentuh gini kan. Nah. Iya, gini. Terus ada juga yang benar-benar salaman, nah gitu kan. Sekarang kita udah nggak tahu lagi dia serius apa enggak, ini paling cuman dari omongan aja. Anjing. Seribet itu ya masuk kantor ketemu klien aja seribet itu ya Bang ya. Aku pernah tanya Bang Jo juga kemarin masalah keluar dari Batam nih macam mana ribet juga sampai dan akhirnya Bang dan SIKM itu SIKM. Dan akhirnya aku cewek lain kali cewek pulang. Dia pergi ke bandara langsung Bang. Di sana gimana dia? Dia katanya hari Senin ke Selasa dia pulang. Jadi di bandara tuh wajib naik Citylink sih. Cuma itu surat yang izin keluar masuk. Rapid test sama apa namanya tuh? Surat RT/RW. Keterangan sehat. RT/RW. RT/RW sama cap. Karena dia nggak ada dari surat lurah kan? Iya. SKCK. Kita nggak perlu. Surat kejahatan. Selama kerja, Pak. Mana tahu kan. Nah jadi kabarnya Jakarta udah bisa Bang ke Batam naik pesawat. Nah itu mah udah bisa. Nah cuman kan nih aku baru denger tadi nih beritanya. Jadi terakhir beberapa hari yang lalu itu tuh keputusannya tuh masih kalau nggak salah beritanya pokoknya kalau ke Batam itu yang harus ini ada info dari maskapai ya. Dia tuh harus pakai surat dinas asli. Jadi kita masih pakai surat dinas, terus tes rapid. Terus surat keterangan sehat, sama SIKM. SIKM yang dari itu surat izin keluar masuk DKI Jakarta. Abang KTP mana? Jakarta. KTP Jakarta aku. Nah, jadi lebih ribet lah kalau ke Batam ya berarti. Sebenarnya enggak. Nah ini makanya baru tadi aku dengar berita lagi, sepertinya kan udah ada dilonggarin nih. Jadi kayaknya setelah ada berita tadi SIKM nggak perlu sama surat dinas nggak perlu. Iya Bang, pernah dengar juga tuh. Nah sekarang tuh baru tadi istri aku siang ngelihat beritanya tuh 12 jam yang lalu, mungkin kemarin lah ini ya. Nah jadi kalau sekarang itu mungkin ke Jakarta ke Batam itu cuman pakai itu aja, rapid check aja, rapid test sama surat kesehatan. Udah itu aja sama identitas sendiri. Cuman dari Batam ke Jakarta itu dia harus ada SIKM. Jadi dia harus ada surat izin keluar masuk Jakarta. Tapi kalau orang sekarang ini kalau orang keluar Jakarta kayaknya udah nggak perlu. Tapi masih perlu rapid test itu. Berlaku 7 hari pula tuh Bang di Batam.
Iya. Berarti kalau nak balik ke Batam lagi, rapid test lagi. Rapid check lagi. Rapid test berapa? 400 Kalau misalnya 500. ini aku nih, enggak, rapid check tuh sekitar 400-an lah. Anjing, 2 kali juga, 1 juta juga. Oh, yang parah kalau misalnya disuruh swab test 1,5 cuy. Di Jakarta. Tiket 1 juta. Swab test 1,5 mak udah berapa? Kalau nggak perlu kali ngapain pula kita pergi-pergi ya kan? Kalau nggak bandar narkoba nggak usah. Iya sih juga sih. Iya. Sama mucikari ya kan? Mau lari dari target operasi. Aduh. Apalagi nih surat waduh ribet kali ya. Ribet, Wak. Batam aja kalau misalnya kita tak macam sembarang tanya orang banyak kita jadi ribet. Betul Banjo? Tapi aku ada cerita nih sedikit. Jadi kan apa tuh? Cerita lah. Ya agak ada sedikit longgar lah ya kemarin-kemarin. Tapi jadi aku lihat tuh di sini orang tergantung pribadi sih gimana kita mau melihat situasi ini seperti apa. Jadi awalnya kan aku pergi nih sama istri aku. Pergi mau cari makan lah kan. Jadi cari makan tuh kalau di Batam dia model macam apa ya? Ya semacam kayak Pujasera tapi siang-siang gitu. Jadi ada banyak stall-stall makanan itu kan. Ada tuh di Pondok Indah. Jadi aku tadi turun, aku bilang, kita gimana nih? Kita makan di mobil aja apa gimana? Ya udah kita tengok aja dulu. Nanti kalau itu kita pesan, baru kita makan di mobil. Pas kita turun, istri aku lihat, banyak juga yang duduk situ. Maksudnya banyak nih, ada beberapa meja itu udah diisi. Oh ramai gitu ya? Akhirnya kata istri aku, lumayan ramai. Jadi kata istri aku, udahlah kita makan sini aja gitu. Makan situ ya udah, aku makan situ. Jadi satu meja dilengkap kosong, aku duduk di sini. Satu meja kosong, baru ada lagi kayak gitu-gitu. Terus belakang ini. Jadi ya kita pesan makanan biasa. Terus udah gitu paling kalau aku sih duduk situ, meja itu aku lap lagi pakai tisu basah yang ada disinfektannya gitu. Terus pokoknya semampu kita lah bersih-bersihnya kan. Jadi kalau pas aku cerita ke kawan aku, tadi aku makan gini-gini ya, ada beberapa yang bilang, lo kok gitu sih, kenapa berani makan sini, ini kan bahaya apa segala. Terus aku bilang aja di grup itu kan, aku bilang, ya sebenarnya tergantung kitanya. Kalau misalnya emang ya semampunya kita lah, maksudnya kalau emang di sekitar kita nggak ada yang batuk, ataupun emang jaraknya juga masih bisa bisa masih jauh gitu, ya nggak apa-apa kita. Dan kembali ke kita, kalau misalnya kita emang merasa aman, ya udah kita jalanin aja. Jadi di Jakarta tuh ya terlihat sih ada beberapa orang yang masih beranggapan tetap di rumah, nggak berani keluar. Tapi ada beberapa yang kayak aku dan orang-orang yang makan di situ, ya udah makan aja seperti biasa gini-gini. Yang penting cerdas dan cermat lah ya. Ya mungkin kita gimana ya, sekarang kan orang yang benar-benar ditakutin itu kan yang kayak ada cipratan droplet lah apa segala kayak gitu ya. Kalau misalnya sejauh ini kita masih bisa jaga, ya nggak apa-apa sih kalau aku bilang ya. Karena masker itu kan penting jadinya, Bang, macam gitu kan. Berarti di Jakarta bukan hand sanitizer lagi yang harus dibawa, disinfektan juga dibawa. Iya, di sini tuh udah beda. Di radio-radio sini tuh iklan-iklannya gitu. Jadi ada beberapa bilang bahwa sekarang yang udah harus dibawa tuh tisu basah, terus hand sanitizer, masker, terus macem-macem lah orang yang pakai itu. Jadi tadi aku juga ada lihat di mobil tuh, masa di mobil pakai face shield ya? Anjing. Aku bilang sama istri aku, nih berarti kemungkinan beberapa sih itu mungkin supir kantor atau enggak mungkin Grab. Tapi kan dia kan nggak ngomong langsung kan. Aneh juga sih orang Jakarta macem-macem, iya. Tapi katanya kabarnya Gokar udah ada ini tempat aku lihat gitu kemarin tuh, dan jadi kan aku lihat plastikin, Wak, di wrapping, iya, di wrapping. Betul, enggak. Jadi kayak di sopirnya gitu kan. Sopirnya di wrapping. Ini kan kursi. Sama bubble wrap lah. Macam movie, tapi wrapping mending tak bernapas. Nah, gimana jadi tuh, dia di batas kursi driver. Nah, sebelah sini plastik, sebelah belakang plastik juga. Jadi kalau orangnya duduk samping nggak bisa ini, belakangnya juga nggak bisa juga gitu. Oh, model L. Dan jadi temen aku ada yang bikin Instastory, dia naik Grab juga, ada tuh nampak kayak gitu, ada plastiknya dia. Kayak horden iya, ya. New York udah duluan lah gitu New York udah lama.
Pembatas antara supir Oh sama iya, itu Iya, film-filmnya iya. kayak gitu Iya. semua dia. Karena dia di belakang itu kan, di kaca gitu langsung kan. Ya, perlahan-lahan gitu. Tapi yang ngeri sekarang itu, tadi aku lihat di mana ya, ada Jadi di apa? grup WhatsApp itu cerita-cerita nih. Pasar Cilengsi itu kayaknya Cilengsi kawasan Bogor Depok gitu kayaknya. Aha. Jadi di pasar itu ada didatengin petugas COVID untuk ngecek si pedagang-pedagang. Pedagang. Oh iya. Diusir, Wak. Mau chaos sekali, Pak. Jadi kayaknya orang-orang di pasar itu udah kayak ada nih kawan aku bilangnya udah macam jering, jadi udah nggak percaya ini hoak ini. Iya, jadi udah nggak percaya, diusir, Wak. Diusir itu petugas mau ngecek rapid check itu diusir, Wak. Pada gratis kan Bang, macam gitu kan? Cuman kan, nah aku juga tadi dengar katanya di Bandung itu katanya kan masih ada beberapa naik tuh. Nah kalau di Bandung kalau kata si gubernurnya itu si Ridwan Kamil katanya memang kebanyakan akhir-akhir ini tuh dari pasar kebanyakan. Jadi yang angka-angka yang naik itu karena mungkin kan pasar udah mulai buka lagi. Ya, mungkin di situ masih banyak aktivitas, orangnya mungkin belum sempat cek baik duit si siapa namanya penjualnya. Duit kertas itu. Duit kertas itu. Bisa, iya kan sama kayak di Itali itu kan katanya. Ya bisa dari duitnya, bisa juga dari ya mungkin interaksi sama si pedagang atau ini betul. Kan karena mungkin pedagangnya belum sempat dicek atau apa segala gitu kan. Dan juga dari dagangannya juga sih Bang. Yang dipegang-pegang sama orang ya kan. Kayak tempe dilihat-lihat, kayak tahu dilihat-lihat. Pegang-pegang. Terakhir kita pakai finding kayak di Jepang itu. Iya. Beli ini. Pakai ini. Ya kan, finding machine. Itu kan. Iya, vending machine. Vending machine terlagi. Sayur apa segala ya. Mau Indomie yang goreng rebus bisa tinggal panasin. Keren tapi keren enggak kayak gitu. Tapi masalahnya Indonesia perata kosong, perata telur. Indonesia terlalu banyak manusia, nggak perlu mesin, itu masalahnya. Ya, aku takut dipasang 2-3 hari hilang. Iya bisa jadi kan. Ini nih kabarnya ini juga nih. Berapa bulan lagi pokoknya kita bakal kebanjiran yang namanya anak-anak baru. Maksudnya? Kan kerjanya ngentot terus di rumah. Oh iya betul. Bulan Februari ya kan? Itu betul loh. Aku kemarin jalan-jalan di sini atau di mana itu banyak kali yang hamil loh cewek-cewek itu. Jalan nama aku. Diperhatiin kali kok. Perhatikan tuh. Iya, maksudnya hamil-hamil muda gitu loh. Jadi kalau dihitung itu bener-bener awal dari ini dia. Awal dari mulai dari di rumah terus ya kan. Regenerasi. Apalagi mau dimainin kan? Iya, biasa di kantor itu aja. Biasa di kantor pegang laptop, pegang pensil, pegang apa ini? Pegang tetek main. Ini pegang pantat main. Kecipo main. Ketengok buka main lagi. Lihat nampak buka anduk main ya kan. Nampak ini nampak seselipihan ketek main ya. Apa pula seselepian itu? Pokoknya bulan 10, bulan 11 jadi sampai 12 habis dokter kandungan lagi yang pusing. Penuh antrian ngecek itu kehamilan mesti. Ya, pasti mendadak banyak yang jadi bidan nih. Mendadak jadi bidan. Mana tahu bidan tembak kan? Bidan tembak. Ijazah tembak ada bidan, habis itu tak pandai keluarkan anak orang mati, ya kan? Aduh, seram kali ya. Bahaya tuh bidan-bidan tembak tuh. Manusia makin banyak. Kita kira dengan COVID ini manusia berkurang. Rupanya makin banyak juga sama. Makin banyak. Salah pula Thanos. Memang aduh. Kan dikira begini bisa 50% kan? Kan dipetik lagi sama si Tony Stark hidup lagi kan? Iya betul. Aduh. Mana lah kita ini? Jadi prediksi Abang balik ke Batam kapan tuh Bang? Aku nih jadi walaupun berita yang 12 jam lalu itu bilang udah nggak perlu SIKM, cuman aku udah proof. Oke. Aku udah proof kemarin, udah dapet. Jadi kan aku modelnya bukan via email. Aku lewat websitenya, aku submit semua, masukin upload dokumen yang diperlukan. Udah di-approve ya udah, aku tinggal nunggu. Nah, cuman kemarin kan perlu surat dinas asli tuh. Iya. Surat dinas asli tuh akhirnya aku minta sama kantor Batam kirim ke Jakarta. Itu baru nyampe tadi siang. Oh, dari paling jadi aku rencana besok itu rapid check. Rapid check sama surat kesehatan. Habis itu aku baru beli tiket
buat hari Minggu kayaknya. Hari Minggu aku pulang kali. Oke. Ke Batam. Keren tuh, Bang. Oke lah, Bang. Sampai jumpa di Kamis depan berarti. Kamis depan berarti. Iya kan, kita kan recording Kamis. Senin tak mungkin. Tapi belum tahu nih Senin ada narasumber tidak. Senin apalah, atas lah aku nanti. Tak bisa lah, kenapa kan harus karantina dulu 12 hari. 14 hari ya? 14. 12 aja. Aku karantina kan di situ-situ juga. Udah minum desinfektan kantor aja. Di situ, karantina di situ, mau apa lagi? Minum desinfektan aja 14 hari. Iya, status aja. Oke lah, Bang Jonara, terima kasih info-infonya. Info di sana. Pokoknya, terutama Jakarta, warga Jakarta. Jangan degil orang. Kami Batam boleh degil, kami terjun ke laut, semua virus hilang. Alah, mana mana pula ilmu itu mana? Kena air garam. Kena air garam. Oh, kena air garam hilang ya? Mana tahu? Mana ada kau. Kalau luka iya, Man. Oke, tak apalah kan luka juga di paru-paru. Alah, mana bisa. Corona. Jadi kau masukkan air laut ke paru-paru. Ngeri juga. Buat Abang Jo sehat-sehat kat sana dan keluarga salam semua. Buat orang Jakarta. Korang jangan degil-degil. Oke. Orang Jakarta dengar anak-anak Batam nih ya. Mampus tak tuh? Iya, Jakarta terutama cewek-cewek cantik jaga kesehatan ya. Kesehatan ke Batam lah. Batam nih dunia malamnya udah hidup kembali, men. Yang jelek mati aja. Oke. Terima kasih Bang Jo sudah meluangkan waktunya. Kata-kata mutiara dong. Siap. Kata-kata mutiara dulu. Pesan nasihat dari aku nih. Ai. Mengenai pandemi atau apa nih? Apa ya, Bang? Apa aja, Bang? Tak pemerintah boleh juga. Kata-kata mutiara kita 50-50 aja. Kita setengah percaya jaring, setengah tetap jaga kesehatan, ya nggak? Iya, betul. Betul. Karena kita nggak tahu loh, sekarang dia main bilang-bilang aja berapa ratus orang tambahan pasien mana di rumah sakit mana ya kan? Siapa Bang? Gak jelas, dia bilang aja nambah-nambah aja. Mana coba kasih tahu itu ada berapa, misalnya nambahnya 1000 atau berapa ratus. Kan gak jelas. Oke, betul. Ya, aku pun berpikir selama ini Bang, aku rasa jaring tuh udah dibayar sama siapa namanya Bill Gates aku rasa. Ya kan? Untuk apa? Biar dia menebar konspirasi ini. Gitu ya. Iya, semalam aku chat dengan mantan istri Bill Gates. Kata dia kak mana? Emang Bill Gates cerai. Apa dibilang? Aku udah cakap dengan laki aku bilang tak usah, kau buat juga. Kau lantak enggak aja. Aku tanya sama kalian sekarang, kalau misalnya nanti vaksin tuh udah ada, kau mau nggak suntik? Aku tanda. Jelas aku mau. Kalau aku mau. Aku mau Pak deh. Mau aja ya. Aku mau ngentot, Pak. Anjing. Ngentot nih pusing aku. Oke lah. Makasih ya Bang Jonara. JONARA. Oke. JONARA maksa. Oke, selawai. Yo.